Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apose, Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial, seorang hamba Tuhan, bisa juga kita bilang sebagai seorang penginjil yang memiliki kesaksian luar biasa. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan di sebuah gereja di Jakarta dan seorang dirjen, pembina dan pelatih dan konsultan bidang liturgi musik serta nyanyian ibadah, serta juga termasuk paduan suara. Nah, beliau juga aktif dalam pelayanan kreatif di gereja serta pelayanan untuk mereka atau untuk anak-anak dan para remaja. Nah, ini banyak banget nih ya atribusi yang ada pada kami. Dan tidak hanya itu, dia juga seorang pembicara di berbagai seminar, simposium dan lokakarya dengan kekhususan tentunya di tata pelayanan di dalam gereja. Dan yang paling menarik, God Lovers, tentang kesaksian hidup beliau menjadi penyintas atas 3 jenis penyakit berat, yakni kanker, sampai mengalami operasi beberapa kali. Dan puji Tuhan, beliau sembuh. Nah, bagaimana Tuhan memprosesnya? Bagaimana beliau menghadapi hari-hari tersulitnya? Apa makna keluarga ketika masa sulit itu ada? Mari kita sapa saja narasumber kita hari ini, Gracia Leonora Simanjuntak Telaumbanua. Selamat siang. Selamat siang, shalom, God lovers semuanya. Shalom. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, baik. Saya panggil Grace aja ya, Kak Grace ya. Oh boleh. Kak Grace, karena panggilan saya Kak Grace kok. oh gitu. Jadi semua orang di gereja, baik yang bayi-bayi maupun yang tua-tua panggil saya Kak Panggil Grace. kakak. Nah, mungkin karena saya guru sekolah minggu, jadi panggilannya kakak. Tuh kan, tambah lagi guru sekolah minggu, luar biasa. Nanti kita tanya-tanya terkait pelayanannya dan terkait apapun yang dirasakan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kak Grace, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima dari pagi hingga siang hari ini. Tak henti-hentinya kami merasakan kasih karunia-Mu bagi kami. Saat siang ini Tuhan, di tengah-tengah kami ada Kak Grace yang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus, Engkau berkati acara ini, biarlah menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan di luar sana. Dan apapun Tuhan, berkati peralatan yang kami pakai, berkati juga Kak Grace agar berikan hikmat dan marifat daripada surga, agar apa yang disampaikan benar-benar datang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna melike video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami. Ya, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV. Dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik, langsung saja kakak bisa cerita masa kecil kakak. Nama panjangnya adalah Gracia Leonora. Ya saya juga nggak tahu ya pada zaman itu kok tiba-tiba ayah saya dan ibu saya memutuskan memberi nama Gracia Leonora. Namanya sedikit Spanish ya, tapi pasti artinya itu yang membuat mereka memberikan nama itu kepada saya. Dan nah, panggilan saya macam-macam ya, mungkin karena orang sulit menyebut nama saya Gracia, jadi orang memanggil saya kadang-kadang Yaya. Nah, padahal ketika saya sekolah di Manila, akhirnya saya tahu bahwa Yaya itu artinya pembantu atau helper ya gitu. Jadi atau asisten di rumah tangga. Tapi saya bangga karena saya merasa bahwa memang begitu saya dipanggil untuk melayani. Jadi kalau saya dipanggil Yaya, saya nggak malu kalau orang bilang, loh kok sama dengan sebutan pembantu gitu dalam bahasa Tagalog misalnya, tapi saya merasa bangga. Mungkin itu memang saya diberi nama sebagai Yaya. Dan kadang-kadang ada sebagian teman saya juga memanggil dengan nama-nama lain, tapi kebanyakan panggilnya Grace
atau Gracia atau Yaya waktu kecil. Ayah saya berasal dari Nias, ayah saya sudah almarhum, dan kemudian ibu saya dari Simalungun, ibu saya Boru Purba, ayah saya Talaum Banua. Dan sekarang mereka sudah anggota paduan suara surga. Oh, nyanyi di surga di sana. Nyanyi di surga. Karena memang penyanyi ya mereka ya. Iya, mereka suka nyanyi. Nah, di keluarga kami itu memang ada satu kebiasaan bahwa kami itu selalu ibadah pagi dan malam. Jadi bayangkan saja zaman dulu itu kami harus ibadah pagi dan malam dan harus lengkap. Jadi harus diiringi pakai organ dan juga piano. Nah, jadi kakak saya nomor 1 main piano, kakak saya nomor 2 tuh main organ gitu, seperti itu ya. Nah, dan kami nyanyi. Jadi itu isinya kebaktian, itu beneran kebaktian. Ya, jadi ada ibadah pagi ya. Ibadah pagi dan juga ibadah malam. Kalau mungkin yang buat kita sekarang ini sulit banget gitu melakukannya, tapi dalam kenyataan hidup kami dibesarkan dengan sistem itu, dan itu juga barangkali yang kami terapkan juga di rumah kami masing-masing. Sampai sekarang? Sampai sekarang di rumah kami juga ada doa pagi dan doa malam. Jadi ternyata memang udah keluarga penyanyi ya. Nah, berarti, dan nyanyi-nyanyi pastinya. Nah, berarti kakak anak keberapa dari berapa bersaudara? Oh, saya nyaris bontot, ya nyaris bungsu, karena saya anak kelima dari 6, dan adik saya itu sebenarnya di luar prediksi dia hadir gitu ya. Jadi ternyata ada anak ke-6, jadi saya beruntung juga saya punya adik laki-laki. Jadi saya tidak jadi bungsu ya? Tidak jadi bungsu. Iya. Nah, berarti masa kecil dilewatkan di Medan ya Kak? Di Siantar, di Siantar tepatnya. Saya lahir di Siantar tepatnya. Tapi kemudian memang waktu SD kami pindah ke Medan dan sesudah sampai SMA saya di Medan. Oke, lalu sudah SMA merantau? Ya, saya merantau. Jadi saya Sekolah. Ini sebenarnya dihitung-hitung dari umur 17 tahun udah tidak bersama keluarga ya, tidak bersama keluarga karena saya sekolah ketepatan Tuhan memanggil saya di IPB, di Institut Pertanian Bogor. Dan saya sekolah di sana dan otomatis sejak itu saya bisa dikatakan tidak pulang lagi, artinya saya tidak lagi menetap di Medan, tapi untuk selanjutnya saya tinggal di Pulau Jawa ini. Karena saya bertemu suami saya di situ, di IPB juga. Di IPB ya, dan sampai sekarang tinggal di Jakarta. Ya. Nah, artinya tadi SD, SMP, SMA di Medan. Di Siantar Medan, ya? sedikit dan kemudian. Oh, sempat di Siantar? Siantar kan sampai SD kelas 4. Oke. Awal kelas 4. Kalau boleh tahu di mention SD apa, mungkin siapa tahu ada God Lover yang di alumninya gitu. Saya dulu SD-nya SD-nya di Taman Asuhan. Wah, kami masih ada juga loh ikatan alumni Taman Asuhan. Gitu. Dan ya? kemudian setelah di Medan, saya masuk sekolah perkebunan juga namanya Medan Putri, dan kemudian masuk sekolah negeri pastinya. Sekolah negeri katanya sih yang terbaik gitu ya. Wow. SMP Negeri 1 Medan dan kemudian SMA Negeri 1 Medan. Ya, semoga para alumni juga Spensa bisa dan melihat Semansa, ya. Melihat mereka Kak Grace di Diaspora TV. Nah, tadi di awal kakak bilang Bapak adalah seorang Nias ya. Memang udah lama di Siantar waktu itu ya? Iya, jadi dari usia sekitar 14 atau 15 tahun, ayah saya itu merantau sebenarnya tadinya ke Jakarta. Dan kemudian sesudah itu balik ke Medan dan ke Siantar, dan di situ dia bertemu jodohnya yaitu ibu saya. Jadi dapat Simalungun ya, Boru Simalungun, Boru Purba. Ibu Rukiah Purba ya? Ibu Rukiah, Boru Purba, iya. Dan berarti dalam diri kakak ada 2 suku ya, ada 2 darah, Nias dan Batak. Yes. Nah, mana lebih dominan mana ini kalau kakak lihat? Kayaknya sih dua-duanya ya. Jadi walaupun kami tidak berjemaat, katakanlah seperti ini contohnya, walaupun kami tidak pernah berjemaat di BNKP, ya salah satu gereja Nias ya, dan atau di gereja GKPS ya. Tapi karena waktu masa kecil saya gerejanya gereja GPIB. Tapi ayah saya dan kami semua terlibat dalam kegiatan gereja BNKP. Dan kami juga terlibat di gereja GKPS gitu, seperti itu. Bahkan saya baptisnya di gereja GKPS. Karena opung saya di GKPS seperti itu. Jadi kami merasa bahwa kami bagian dari bukan hanya masyarakat Nias dan masyarakat Simalungun atau keluarga Nias dan keluarga Simalungun, tapi juga bagian dari jemaat gereja Nias dan jemaat gereja Simalungun. Selain kami juga adalah jemaat GPIB pada saat itu, dan kemudian ketika saya di Bogor,
saya pindah ke jemaat GKI. Jadi ada rasa keadilan di sana. Ketepatan gereja saya dulu GKI Jalan Pengadilan loh. Pas banget. Mungkin ya. Luar biasa. Nah, artinya tadi kakak setelah pertama kuliah dari IPB, jurusan apa kak di IPB? Saya ilmu nutrisi dan kimia. Ilmu nutrisi dan kimia. Dan ketemu jodohnya di sana. Iya, ketemu di sana. Ya. Dan menikah tahun berapa? 92. Oh, 92. Ya, dengan Indra Batara Simanjuntak. Ya, orang Batak tapi lahirnya di Jakarta. Gitu. Jadi orang Batak Jakarta yang kayaknya sih marpasir-pasir gitu bahasa Bataknya ya. Karena dari kecil juga mereka bergerejanya di gereja GKI gitu. Mereka dulunya jemaat GKI Kuitang. Sekarang kami berjemaat di GKI Gunung Sahari. Gunung Sahari. Dan dari pernikahan ada anugerah Tuhan dikaruniai 2 anak. Iya, 2 anak. Semua namanya mengambil dari nama saya Gracia. Sola Gracia Yesaya. Sola Gracia Yesaya Karismata Simanjuntak. Dan anak perempuan Regina Gracia Teofani Evangelia Simanjuntak. Luar biasa. Dan sekarang Kak Grace dan suami sepenuhnya melayani di gereja. Kami sepenuhnya melayani di gereja. Sewaktu saya sekolah teologi, saya mengatakan kepada pendeta kami, karena sebagai orang GKI, ketika kami mendaftar di sekolah teologi, tentu saja kami ada pertama kali ditanyakan maunya apa, seperti itu, jadi panggilannya seperti apa. Dan sebelum kami mendaftar, karena kami harusnya menjadi kader GKI seperti itu ya. Dan dari awal saya sudah katakan bahwa saya memang terpanggil untuk melayani, tapi tidak terpanggil untuk menjadi pendeta jemaat. Karena waktu itu ditanya sama pendeta saya, karena pendeta saya itu almarhum pendeta Yohanes Loing yang udah seperti ayah saya sendiri juga. Beliau menanyakan kenapa Grace nggak jadi pendeta jemaat atau pendeta GKI lah, katakan seperti itu ya. Terus saya katakan karena minta maaf Papano, saya panggilnya Papano, saya terpanggil juga untuk melayani gereja lain. Nah, pada saat itu banyak orang yang mengerti kenapa demikian. Tapi saya memang mengatakan bahwa saya terpanggil untuk melayani di gereja lain. Kalau saya menjadi pendeta jemaat, rasanya tidak fair kalau saya yang harusnya bertanggung jawab di satu gereja lokal atau katakan di satu sinode, pergi-pergi gitu ya, meninggalkan ini untuk melayani tempat lain. Padahal saya terpanggil karena untuk orang lain juga. Karena itu saya katakan saya yang terpanggil, tapi tetap kok ketika saya balik ke sekolah, saya langsung ikut juga terlibat dalam pelayanan di gereja kami di sinode sebagai ketua komisi liturgi sinode GKI pada saat itu, dan kemudian juga tentu saja di gereja kami, di jemaat kami. Luar biasa. Nah, Kak Grace, tadi ada satu yang terlupa terkait keluarga. Dari papa dan mama, apa kira-kira kakak nilai-nilai yang masih berdampak sampai sekarang yang kakak alami selama masih kecil? Oh, ada satu hal yang selalu diingatkan sama mama papa ya. Satu itu ya, berbuat baiklah, karena kebaikanmu akan memberkatimu kemanapun kamu pergi. Jadi mama papa tuh selalu bilang harus berbuat baik, karena mama papa itu menurut saya sih orang hatinya luas sekali. Rumah kami tuh selalu dipenuhi banyak orang ya, sehingga kami tidak, kadang-kadang sampai kita merasa bahwa kami ini sebenarnya cuma berenam, tapi kenapa banyak amat di rumah ya gitu ya. Jadi dari kampung, Sumpah dari mana, iya banyak sekali gitu. Dan harus berbagi. Dan jadi harus berbagi dengan banyak orang di rumah, padahal kan nggak gampang ya sebenarnya. Pengennya kan kita aja gitu ya. Tapi ternyata harus berbagi banyak orang. Mama papa bilang harus berbuat baik, harus menolong orang lain. Dan kemudian selalu melakukan kebaikan kemanapun kamu pergi. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menyertai. Jadi mungkin itu tafsiran mama papa saya terhadap begini. Kan ada lagu ya, kebajikan, kemurahan mengikutmu, itu ya selamanya sepanjang hidupmu. Itu firman Tuhan bahwa kebajikan Tuhan akan menyertai kamu. Jadi sebenarnya bukan kebajikan saya mengikuti saya, tapi apa yang saya lakukan adalah menggambarkan kasih Tuhan gitu. Dan percayalah kasih Tuhan itu juga yang melindungi kamu. Jadi bukan seperti soal pahala ya gitu ya, seperti meminta timbal balik, bukan. Tapi mama papa kita mengajarkan bahwa lakukanlah itu karena harusnya memang demikian gitu. Dan Tuhan tuh selalu menyertai kamu juga dengan kebaikan, pastilah gitu, seperti itu. Itu satu. Kemudian
itu selalu melayani orang, jadi ngalah itu yang kadang-kadang suka sulit ya buat kami yang masih kecil-kecil buat ngalah ke orang lain gitu. Jadi kalau kita miliki sesuatu tapi mama papa saya suruh ngasih buat saudara gitu, kami harus rela gitu. Jadi kalau atau ada orang nginep di rumah kami harus layani, serve. Jadi walaupun ada pembantu di rumah, kami selalu diingatkan bahwa itu bukan pembantu kami, itu pembantu mama papa gitu. Dan kami disiapkan juga untuk hidup tanpa pembantu, mandiri gitu. lah ya. Harus mandiri gitu. Luar Seperti biasa. itu ajaran yang ini. Dan kemudian sayang sama Tuhan pasti gitu. Makanya Itu kami paling penting ya. paling penting gitu. Kemanapun kamu pergi, oh ya ada satu lagi, kemanapun kamu pergi jangan lupa jelas atestasi. Jadi Apa ketika atestasi gereja, Oh. jadi gereja itu penting buat keluarga kami. Ya. Jadi ketika saya pindah ke Bogor, waktu IPB kalau orang lain kan yang diurusin apanya gitu. Kalau enggak, mama papa saya enggak. Gereja dulu. mana? Jadi waktu itu saya resmi sekali pindah ke GPIB Zebaut waktu itu ya, karena kan saya orang GPIB. Jadi pindah ke Zebaut. Nah, sewaktu pindah ke GKI Pengadilan nggak gampang. Mama papa saya mempertanyakan kenapa mesti pindah gereja, apalagi beda sinode. Iya. Jadi bagi mereka itu bergereja itu penting. Penting. Nah, itu yang sampai sekarang mungkin berakar juga kepada kami. Wah, Luar itu penting. biasa. Nah, Kak Grace tadi sempat menyinggung tentang pelayanan. Tentu dalam pelayanan itu ada orang-orang yang selalu bersinggungan, dan di ujung video call kami sudah ada Naomi Intan, teman dan sahabat Kak Grace. Kita langsung sapa saja. Halo Naomi. Halo Hai. Om. Ya. Hai Kak Grace. Halo. Hai Naom. Apa kabar? Baik. Kapan pertama sekali bertemu dengan Kak Grace? Pertama kali ketemu Kak Grace berarti PG Gracia ya Nom. SMP kayaknya deh. Ya. Di gereja Tahun berarti berapa pasti ya. 2014 2000 berapa tuh Nom? mungkin apa 16 ya? Pokoknya Nomi waktu itu warna rambutnya masih warna-warna nggak waktu itu? Oh SMP ya? SMP. Sebelum SMP, enggak SMP sih berarti aku udah kuliah. Nah, kenapa sedekat apa dengan Kak Grace? Sedekat apa? Jadi dulu pertama kali pelayanan di gereja, aku tuh ikut paduan vokal group yang pimpin Kak Grace. Jadi dari mulai pelatih dan anak-anaknya, terus lama-lama ternyata entah gimana kita semakin dekat, jadi sampai Tiada hari tanpa komunikasi. Iya. Jadi mulai dari pelatihan itu, terus nyambung lagi ke Pelayanan bersama. kepanitiaan, terus nyambung lagi ke tugas-tugas pelayanan yang lain, dari mulai nyanyi, terus kita ngapain ya, jadi panitia, terus akhirnya sekarang ada di satu kelompok kerja, jadi kita Komisi, kerja dalam satu organisasi yang sama. Oh gitu. Tapi di lain itu bukan hanya gereja, jadinya soal kehidupan lain juga di luar gereja juga sering ketemu. Oke. Tadi sorry lupa tadi bertanya, si Naomi itu profesinya sekarang apa? Aku interior designer. Oh, wow, luar biasa. Jadi nanti siapa tahu ada God Lover juga yang butuh interior designer kan? Silakan hubungi Apose ya atau Kak Grace ya. Silakan langsung menghubungi Naomi. Nah, tadi ya karena dipersatukan di sebuah organisasi atau di gereja begitu akrab, dan sosok seorang Kak Grace di mata Naomi itu seperti apa? Kak Grace itu anak pertamanya sebagai pembina ya, sebagai guru. Jadi itu pasti yang pertama ada di kepala aku. Kak Grace itu pembina yang baik. Jadi bukan hanya membina anak-anaknya dan teman-temannya, tapi dia juga mendampingi dalam setiap secara spiritual juga. Jadi nggak cuma kalau kan ada tuh pemimpin yang tunjuk-tunjuk ini itu kamu kerjakan. Kalau Kak Grace tuh enggak. Jadi Kak Grace tuh benar-benar mendampingi gimana caranya kita bareng-bareng bisa mencapai tujuan yang sudah kita rancang dari awal. Nah, arti Kak Grace, kehadiran Kak Grace di hidup Naomi. Kehadiran Kak Grace itu sebagai
sangat apa ya, berkat. Jadi di saat kita apa ya, benar-benar aku kayak punya teman tapi umurnya jauh, jadi bisa jadi sebagai ibu juga di gereja, sebagai pembina juga, sebagai teman diskusi, sebagai apa ya, teman yang saling menopang, karena kita tahu kalau dalam pelayanan nggak semuanya itu mulus dan mudah. Ada banyak sekali rintangan dan kerikil-kerikil yang harus kita hadapin, dan itu kita bisa hadir satu sama lain untuk saling menguatkan. Oke, Naomi, terakhir apa yang mau dipesankan sama Kak Grace? Kak Grace sehat-sehat. Semoga Kak Grace panjang sabar terus seperti biasanya. Semoga Kak Grace dan kita semua bisa melayani dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit loh, kayak janji nikah, tapi benar karena itu yang kita hadapin selama ini. Amin. Amin. Mungkin Kak Grace mau respon? Kok jadi mau nangis ya, Nom? Kan sudah biasa kita nangis bersama. Kita nangis bersama. Iya, saya sebenarnya sangat berbahagia ya, karena Nomi adalah bagian hidup saya yang orang lain nggak bisa mengerti soal kedekatan kami kadang-kadang. Ya, seperti kata Nomi bilang, kadang seperti kakak, kadang seperti anak, kadang seperti tante, ya. Dan bisa kebalikan, bisa yang jadi tantenya tuh Nomi sebenarnya. Jadi, tapi kami bersyukur karena kami merasa bahwa Tuhan yang menempatkan kami untuk bisa bertahan bukan hanya dalam pelayanan sebenarnya, tapi juga dalam menyikapi kehidupan. Dan karena itu saya juga merasa, bukan hanya Naomi merasa bahwa saya berkat, Naomi itu juga berkat. Kan dia namanya Naomi Intan ya. Ya dia betul-betul Intan sih. Iya, Tuhan sungguh baik ya. Tuhan sungguh baik. You're a blessing for me. Thank you Naomi for having me. Ini bisa jadi inspirasi bagi God Lover juga di luar sana. Anak-anak remaja nggak ada salahnya loh, dan terbukti bisa berteman bersahabat. Sama orang tua loh. Ya, dengan gap umur ya. Dan puji Tuhan ini bagus banget. Dan sekali lagi terima kasih Naomi atas partisipasinya hari ini. Thank you all. Tetap menjadi inspiratif ya, menjadi Intan yang sangat berharga. Amin. Tetap jadi surat terbuka dan garam dan terang dimanapun Anda Naomi berada. Terima kasih untuk hari ini Naomi. Makasih Nom. Terima kasih Kak. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Thank you Naomi. God bless you. God bless you. Bye-bye. God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan berpartisipasi dalam program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talk show ini. Bapak Ibu bisa mengirimkan dukungan Anda ke rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia. Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang nominal donasi saudara. Bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lover semua. Terima kasih. Kak Grace, kita tiba di satu segmen yang saya katakan jadi inti dari pertemuan kita hari ini, bahwa Tuhan mengizinkan kakak mengalami sebuah penyakit. Nah, itu setelah menikah ya kak terjadi kejadiannya ya? Kejadian setelah menikah. Nah, itu tahun berapa ya kak? Jadi saya diketahui bahwa saya memiliki kanker gitu ya. Tahun 2006 pertamanya, awalnya tahun 2006 dan kemudian tahun 2007 dan selanjutnya saya kena lagi sekitar tahun 2010, 2011 itu efek dari kanker yang awal. Karena yang awal itu saya terkena kanker breast cancer, kanker payudara, dan yang operasi pertama untuk kanker payudara, operasi kedua juga kanker payudara, dan kemudian saya terkena ke rahim. Tapi rahim tidak perlu dioperasi, tidak perlu diangkat. Dan kemudian yang terakhir sebelum pandemi, saya divonis untuk menderita kanker limfoma. Iya, jadi kalau saya melihat perjalanan hidup saya ketika saya terkena kanker itu seperti
agak kaget ya pasti ya, karena kan saya adalah tipe orang yang punya planning gitu, tipe orang yang terencana, tersusun seperti itu. Mungkin juga karena didikan keluarga juga ya, dan saya pribadi mungkin terbentuk jadi orang yang jadi punya rancangan, sesudah ini begini, sesudah itu begitu gitu. Jadi sesudah saya memutuskan untuk melayani, saya kemudian Tuhan bolehkan gitu ya, Tuhan berikan kesempatan untuk pendidikan. Jadi memang seperti diatur gitu. Jadi saya pendidikan dulu, dan kemudian setelah selesai pendidikan yang memang saya perlukan untuk pelayanan saya, dan saya terkena kanker. Jadi waktu itu saya seperti karena saya menganggap bahwa hidup ini juga seperti satu perjalanan ya, sebagai satu perjalanan sebenarnya penuh anugerah, penuh kasih gitu. Tiba-tiba saya stop. Jadi harus di stop. Ya seperti disuruh berhenti gitu ya. Waktu itu perhentiannya memang saya bersyukur kepada Tuhan bahwa perhentiannya itu perhentian sementara. Jadi bagi saya ketika kanker datang itu seperti perhentian sementara. Perhentian sementaranya itu bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, dan berapa kali. Saya juga nggak tahu apa rancangan Tuhan di depan nanti kepada saya. Tapi saya udah merasakan pertama di stop dulu gitu. Waktu itu saya hancur juga hatinya pasti gitu. Dalam ketidaktahuan saya tentang kanker, tapi sebenarnya setelah saya kilas balik, saya melihat bahwa Tuhan sudah menyiapkan. Karena sebelumnya saya menemani sahabat saya yang menderita kanker payudara. Jadi hampir persis sama dengan yang saya alami, tapi karena jenis kanker payudara itu berbeda-beda ya. Tapi memang agak berbeda dengan yang saya miliki. Tapi beliau almarhum kanker payudara. Jadi seperti Tuhan sudah menyiapkan. Setelah saya melihat ke belakang baru saya sadar gitu bahwa oh ternyata Tuhan sudah menyiapkan saya untuk lebih ready, untuk lebih siap seperti itu. Tapi itu jelas satu perhentian. Kaget pasti. Kalau kecewa rasanya sih enggak. Agak unik memang, saya pada saat itu enggak merasa marah sama Tuhan. Cuma saya bilang, Tuhan saya bingung, saya enggak tahu mau ngapain. Saya kayak merasa tiba-tiba direm gitu ya, perhentian pertama. Jadi berhenti, dan kemudian saya harus adjust ya dengan perhentian ini. Karena perhentian ini kan nggak saya inginkan. Dan perhentian ini juga perhentian yang bukan sekedar berhenti, tapi saya harus stop dari kegiatan pasti, dan kemudian tiba-tiba beruntun ya. Pertama pasti ke badan saya, ya efek ke tubuh saya. Kemudian tuh efek ke mental saya. Kemudian efek ke lain-lainnya, termasuk ke keluarga dan termasuk biaya finansial, ya. Dan kemudian ke kehidupan saya. Jadi itu seperti saya harus menyesuaikan dengan kondisi itu ternyata nggak gampang. Dan kemudian setelah karena saya punya suami dan punya anak, dan kemudian sewaktu saya yang keduanya juga yang ketika kondisi lebih parah lagi, saya sudah punya anak 2, dan anak saya waktu itu bayi. Tentu saja perhentiannya ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi saya seperti betul-betul disuruh diam sama Tuhan. Tapi saya belajar tentang silent to listen pada saat itu. Saya belajar untuk diam untuk bisa mendengarkan. Walaupun sulit. Lah, saya ini orangnya bergerak terus tiba-tiba harus suruh diam. Terus tiba-tiba harus kanker gitu. Dan kemudian melalui pengobatan-pengobatan saya nggak mengerti. Dan terutama juga ketika saya tidak mengerti efek obat lah. Sesudah operasi itu ternyata kalau kanker itu kan nggak semudah yang kita bayangkan ya gitu ya. Nggak kalau orang lain membayangkan hanya sekedar operasi, habis operasi nanti entah kemo, entah radiasi, entah apa gitu ya pengobatan. Ternyata nggak gitu. Yang diobatin itu ternyata bukan hanya sekedar tubuh, ya. Banyak luka-luka yang disebabkan oleh kanker tuh banyak, bukan hanya badannya. Tapi ada luka batin, ada secara mental, secara finansial, secara sosial. Ya, karena kan ketika saya kanker, nggak semua orang juga gampang menerimanya. Banyak orang yang tiba-tiba datang dengan 1000 pertanyaan. Oh, mungkin ada juga yang pertanyaannya ke
kesannya sangat rohani, misalnya, oh jangan-jangan ada dosa, ya, termasuk juga dosa nenek moyang gitu ya disangkut pautkan, atau dosa keluarga, atau dosa kamu gitu. Oh perlu bertobat gitu dan sebagainya. Jadi saya waktu itu menangis kepada Tuhan adalah, Tuhan, saya nggak mengerti. Saya sudah disuruh diam nih, disuruh diam oleh Tuhan untuk mendengarkan Tuhan, tapi saya sebenarnya bingung gitu mau ngapain, karena selain sakit-sakit fisik ini banyak sakit-sakit lain yang sebenarnya menyertai. Nah, jadi itu yang saya alami, ya. Baik waktu pengobatannya juga, proses pengobatannya nggak gampang juga, ya. Jadi ternyata saya baru tahu bahwa orang bilang, oh gampang, nanti 5 tahun atau nanti kalau udah lulus 5 tahun akan beres gitu ya. Ternyata nggak gitu. Jadi dalam proses pengobatan saya juga belajar. Ya, saya juga belajar bahwa katanya saya dapat ilmu baru juga gitu, dapat pengetahuan baru dari para medis yang merawat saya seperti itu. Mereka kasih tahu bahwa ketika kamu menderita kanker, coba pahami betul kehadiran kanker itu gitu. Bahwa ternyata kanker itu, makanya dikatakan jangan selalu happy gitu ya, selalu bergembira. Oh udah 8 tahun berarti bebas. Enggak, dia setiap saat ada. Nah ketika mendengar itu, saya langsung bilang, Tuhan, seperti apa ya seharusnya saya menganggap kanker dalam hidup saya. Akhirnya karena saya juga percaya bahwa dalam hidup ini kita harus memilih. Saya memilih untuk berkawan. Jadi saya katakan gini, I'm living with cancer in harmony. Jadi ini adalah satu pilihan supaya saya damai, supaya saya menerima itu. Oke, kami berteman. Karena secara medis dokter saya mengatakan bahwa jenis ini dia akan ada terus kalau Anda begini dan sebagainya. Mungkin saya nggak begitu bisa menjelaskan ya kepada saudara-saudara, tapi yang jelas selama saya masih dalam status medis seperti ini, kanker ini akan ada terus. Jadi tuh saya harus bagaimana ya gitu. Saya tanya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menaruhkan damai di hati saya, sehingga kanker itu saya katakan kalau kanker ini memang ada, ya sudahlah, kami berdamai saja gitu ya. Berdamai bukan berarti saya menerima dia saya hidup dalam penderitaan bersama dia, tidak. Saya katakan dan saya nggak mau katakan saya berantem. Orang mengatakan okay, you fight the cancer. Saya bilang no. I'm not fighting the cancer, but I'm living in harmony with cancer. Itu dua hal yang sangat berbeda. Karena saya bukan fighting, saya menerima kehadirannya sebagai satu rancangan Tuhan terhadap saya. Karena saya selalu percaya bahwa kalau Tuhan merancangkan sesuatu untuk saya, dia pasti merancangkan kebaikan. Nah kalau saya mau mengatakan bahwa Tuhan tuh baik. Bahkan ketika ada kanker dalam tubuh saya pun saya katakan dia tetap baik. Karena itu saya bukan fighting cancer, saya tidak against cancer, tapi saya living in harmony with cancer. Karena kami living in harmony, ya saya harus menyesuaikan diri. Kan mau hidup berdamai. Ya, saya berdamai dengan mengikuti aturan. Ya, mengikuti aturan adalah saya harus cek kontrol ke dokter terus, saya harus kemo terus, saya harus berhati-hati dengan hidup saya, harus menjaga hidup saya harus istirahat cukup. Seperti itu yang saya sebut dengan living in harmony. Ya namanya hidup bersama kan harus tahu apa yang dia mau, apa yang membuat kami selalu damai. Nah seperti itu yang saya belajar. Jadi ketika saya disuruh diam sama Tuhan, karena kanker ini tentu saja menghambat kegiatan saya, pastilah mengurangi kegiatan saja. Kalau dikatakan apakah tidak menyusahkan, pasti. Apakah tidak menyedihkan, pasti. Banyak impian saya yang berhenti, yang tidak tercapai. Ya, impian saya, rencana saya tidak tercapai karena kanker ini. Ya, termasuk saya pernah katakan ya, bahkan kepada kakak saya yang paling tua, saya suka katakan, aduh kapan saya kaya ya? Karena setiap kali saya punya uang nih, habis nih buat pengobatan, buat perobatan yang mahal ini. Hidup saya, tetapi kemudian kakak saya katakan seperti ini, aduh kenapa nggak lihat gini? Aduh betapa bersyukurnya kita ketika kita butuhkan, ternyata Tuhan sediakan.
Jadi kan saya juga diubahkan, oh iya ya, saya seharusnya bersyukur karena ketika saya perlu Tuhan sediakan. Karena saya memang punya prinsip bahwa saya tidak mau ngutang karena penyakit ini. Jadi semua pengobatan saya harusnya memang diselesaikan secara finansial. Jadi saya bersyukur Tuhan sediakan karena saya katakan saya punya 2 anak. Anak ini tidak boleh menderita karena penderitaan ibunya. Ya. Sebenarnya bukan hanya secara finansial, tapi dari kehidupan sehari-hari di rumah. Sehingga ketika mereka bangun, mereka akan selalu lihat senyum saya. Walaupun saya sakit, saya nggak akan pernah tidak bangun dari tempat tidur saya, menyapa mereka dengan senyum saya, termasuk dengan cerewet saya juga ya pasti ya. Tapi yang jelas saya selalu bangun, saya ingin ketika mereka memulai harinya, mereka menemukan ibu yang gembira. Mereka menemukan ibu yang selalu mereka bisa andalkan untuk bisa berhadapan dengan dunia ini ya, seperti itu. Jadi saya mau hadir dalam kehidupan anak saya. Meskipun dalam keadaan sakit. Betul. Ya. Jadi walaupun saya sakit, selalu saya katakan I'm okay. I'm not okay with the sickness, tapi I'm okay for you. Jadi saya tidak menafikan juga bahwa saya sakit. Saya selalu katakan sama anak saya, kalau memang sedang saya sakit sekali, saya katakan saya sakit sekali. Tapi I'm okay. Jadi saya selalu hadir untuk doa pagi bersama. Selalu saya bisa mengantar mereka ke sekolah, bahkan saya paksakan diri saya. Saya bahkan selalu menyertai anak-anak saya, khususnya yang nomor 2 ya. Karena waktu itu saya masuk kepada situasi di mana bahkan saya nggak tahu sampai berapa lama Tuhan bolehkan saya bersama mereka. Karena itu saya mau menikmati setiap waktu bersama mereka. Jadi agak beda sama anak yang pertama. Waktu anak yang pertama dulu, waktu di awal-awal dia sekolah, karena saya juga waktu itu bekerja, ya waktu itu saya masih direktur sekolah musik gereja STT Jakarta. Ya Muger saya berkantor ya di STT Jakarta. Waktu itu juga saya masih dosen, jadi tentu saja saya berkantor gitu ya, karena belum ada penyakit ya. Tapi ketika anak kedua, saya seperti menghitung hari. Jadi saya mengatakan semakin menghargai waktu sebenarnya, semakin menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga sebaik mungkin yang ketika Tuhan memberikan, saya kepingin menggunakan sebaik-baiknya, termasuk menghabiskan waktu bersama anak saya. Seperti itu. Jadi saya betul-betul mengurangi ya. Misalnya saya tidak mengajar lagi, saya mengurangi jadi dosennya gitu ya. Jadi hanya dosen luar biasa seperti itu. Jadi saya tidak berkantor lagi tiap hari gitu. Jadi saya memutuskan demikian supaya lebih banyak waktu bersama anak-anak saya. Wow. Dan saya bersyukur karena saya melewati itu di masa kecil anak-anak saya. Dan luar biasanya Tuhan sepertinya tadi ya, karena ada damai, sudah ada damai, lalu Tuhan memudahkan baik finansial dan semua bisa dilengkapi. Nah, Kak Grace, bisa cerita momen terbawah yang Kakak alami dalam proses penyembuhan itu? Momen terbawah itu sebenarnya gini, adalah ketika saya takut meninggalkan anak saya. Ya, jadi kalau bahasa ini ya, bahasa sederhana gini, apakah saya takut mati? Kalau saya tidak takut mati, karena iman. Tapi saya takut mati karena saya takut meninggalkan anak saya. Seperti itu. Jadi ini agak ini juga bukan ya. Takut matinya sih sebenarnya ya. Tapi takut meninggalkan anak itu. Meninggalkan anak-anak karena punya anak ya. Kalau sekiranya penyakit ini ada, saya belum punya anak, mungkin ketakutannya nggak seperti itu ya. Karena saya percaya suami saya akan survive gitu ya. Tapi ketika saya punya 2 anak, dan apalagi waktu pertama kali cancer yang pertama, itu anak saya masih kecil, masih bayi. Terus saya bilang, siapa yang nanti akan memelihara anak saya, menjaga anak saya seperti itu. Ada momentum yang sangat berat sampai waktu itu saya down. Terus saja karena saya down secara psikologis gitu ya, secara mental, itu kan mempengaruhi. Kondisi tubuh saya juga semakin parah ya. Memang waktu itu udah parah, jadi makin parah. Dan saya dipertemukan dengan dokter ya. Jadi dokter fisikal ini ya. Justru dia yang mengatakan kepada saya gini, kenapa ibu sedih banget gitu ya?
Padahal dokter saya yang awal malah suka menanya, kenapa ibu nggak pernah kelihatan sedih gitu. Nah, dokter kali ini yang satu menanyakan, kenapa ibu kali ini sedih gitu ya? Biasanya nggak sedih. Nggak sedih gitu. Saya dioperasi nggak sedih gitu. Saya di kemo nggak sedih. Apapun gitu saya kayak kelihatannya tidak sedih gitu ya. Terus tiba-tiba kali ini kok sedih banget gitu. Terus saya katakan gini, iya saya sedih sekali kalau ternyata memang Tuhan panggil gitu. Kenapa? Dia bilang, memangnya ibu nggak siap? Ibu nggak percaya Kristus gitu ya. Dikatakan dokter ini ya. Nah, ketepatan dokter yang ini padahal ini bukan dokter kankernya loh ya. Tapi dia memang gini, dokter ini saya bertemu dengan beliau sebelum saya terkena kanker. Jadi udah kenal sebelumnya gitu ya. Jadi saya setelah terkena kanker ketemu lagi kan masih karena bapak ini yang menolong saya untuk menyiapkan diri sebelum kanker. Jadi yang mengatur kesehatan seperti itu ya. Nah, dia tanya gitu, kenapa sedih banget? Waktu ketahuan kanker aja nggak sedih gitu ya. Sampai dokter ya, di rumah sakit Darmais sampai suka heran gitu ya. Ibu kok sehat-sehat aja, ketawa aja, udah dioperasi, diapain, tetap aja ketawa-ketawa gitu. Tenang aja lah hidupnya gitu. Terus kenapa kali ini sedih banget? Terus saya bilang gini, iya karena kondisi saya sekarang makin merosot dan saya khawatir meninggalkan anak saya. Terus ada satu perkataan yang luar biasa dari dokter ini. Dikatakan gini, ibu percaya Kristus kan? Terus saya katakan iya. Nah, kalau ibu percaya Kristus sudah menyelamatkan ibu, sudah diselamatkan, kenapa ibu tidak percaya bahwa Kristus yang sama itu juga akan menyelamatkan anak ibu? Yes. Kalau Kristus itu mengasihi ibu, kenapa ibu nggak percaya bahwa Kristus itu mengasihi anak ibu? Saya seperti ditampar pastinya, ya kayak ditampar-tampar gitu ya. Aduh, betapa saya ini tidak beriman sama sekali. Pada hari itu saya belajar ulang tentang arti percaya. Percaya itu ternyata tidak semudah yang kita ucapkan. Gitu. Jadi saya memang ketika penyakit ini ada, saya seperti orang yang terus-menerus belajar, silent to listen. Ya. Untuk terus belajar bahwa oh iya Tuhan, ternyata aku selama ini salah, aku belum percaya sebenarnya kepadamu. Ya, aku masih mengandalkan kekuatanku. Aku kira kalau aku nggak ada anak, aku akan berantakan. Padahal enggak. Harusnya kalau aku percaya sama Tuhan, aku percaya bahwa ketika Tuhan panggil saya, berarti Tuhan yang mengasihi anak saya juga akan memelihara anak saya. Itu titik terendah. Jadi setiap kali saya mau meninggalkan mereka, saya sebenarnya bukan takut meninggalkan dunia ini, tapi saya takut bagaimana mereka nanti di dunia ini. Padahal kan itu bukan urusan saya ya, itu kan harusnya urusan Tuhan. Ya jadi pastilah Tuhan pelihara mereka itu. Jadi di situ Pak, kalau ditanya soal titik terendah saya adalah di situ. Tentu saja ada hal-hal lain juga ketika saya mengalami keterpisahan dengan orang-orang yang saya kasihi, itu juga. Jadi ketika ditinggalkan juga ternyata memang saya tahu itu berat ya. Tapi saya percaya bahwa ketika kita percaya bahwa kalau kekasih hati kita meninggalkan kita untuk pergi menghadap Tuhan, itu adalah satu kebahagiaan sebenarnya gitu. Itu adalah satu sukacita. Dan bagi kita di sini yang kita tangisi adalah bukan kepergiannya, tapi yang kita tangisi adalah keterpisahan sementara itu gitu. Ketika kita nggak bertemu dulu gitu. Nah, ada momen ketika kakak datang sendiri berobat ke Singapura atau ke Malaysia ya, ke Penang, Malaysia, dan kakak benar-benar sendiri. Nah, apa pelajaran yang Anda bisa ceritakan di situ? Saya itu gini ya, maklum ya, kami kan ini bukan orang yang saya katakan saya dicukupkan oleh Tuhan, tapi kami tidak berlebih. Karena itu ketika saya harus berobat, saya harus memilih, harus betul-betul mengatur keuangan kami. Sehingga kalau saya pergi, saya memastikan suami saya tetap bekerja, tidak terganggu pekerjaannya. Karena kan pekerjaan saya udah terganggu seperti itu. Jadi saya pastikan suami saya tidak terganggu pekerjaannya. Kenapa? Supaya rumah tangga kami bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian anak-anak kami memerlukan salah satu dari kami untuk tetap stay bersama mereka. Apalagi kan ketika penyakit itu datang, anak saya masih kecil-kecil gitu, dari kecil sekali. Jadi suami saya harus ada di sini. Selain itu, perhitungan biaya.
kalau saya membawa orang lain itu berarti another cost ya, dan nggak murah. Terus terang dia waktu di awal-awal dulu ketika saya sakit itu perjalanan ke Malaysia itu nggak gampang. Dulu tuh tiba-tiba airfare tuh mahal sekali ya. Sekarang aja yang sudah agak lumayan ya so-so lah, tetap mahal tapi tidak terlalu kayak dulu tuh mahal sekali karena harus lewat Medan atau kadang-kadang harus lewat Singapura gitu baru bisa menuju Penang ya, atau lewat KL, lewat Kuala Lumpur baru ke Penang. Tidak ada yang direct. Jadi semuanya jadi mahal ya karena harus singgah-singgah seperti itu. Dan padahal kan kami keuangannya nggak seperti itu juga ya, kami harus ngirit-ngirit gitu. Jadi saya harus memberanikan diri pergi sendiri. Saya kadang-kadang sangat diberkati dengan kehadiran kakak saya. Ya, kakak saya dari Medan kadang-kadang terbang khusus untuk menemani. Khususnya untuk treatment yang memang memerlukan keluarga hadir. Jadi treatment yang agak menyangkut resiko kematian, biasanya memang keluarga harus hadir seperti itu. Jadi harus tanda tangan dan sebagainya. Jadi walaupun sebenarnya semua treatment di sana beresiko kematian juga, tapi ada yang kasus khusus gitu, mereka memang menginginkan ada keluarga, mewajibkan ada keluarga, sebenarnya bukan hanya sekedar menginginkan, mewajibkan. Nah, kakak saya bersyukur sekali ada kakak saya paling tua yang bisa hadir gitu, menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kesibukannya untuk datang hanya terbang menemani saya, atau kadang-kadang abang ipar saya, suaminya ada di situ gitu ya, untuk menemani saya di dalam proses pengobatan itu. Nah, tapi sisanya saya lakukan sendiri. Ya, bayangkan saja ke negara orang lain ya, bukan bagian dari negara Indonesia, itu nggak gampang ternyata. Terus supaya murah ya, saya dulu pernah coba-coba tidak tinggal di hotel, tinggalnya di apartemen. Saya pernah nggak masuk ke apartemen sampai tengah malam ya, masih di mobil, padahal saya treatment tinggal 2 jam lagi gitu. Terus saya di negara orang lain, di tempat yang antah berantah, saya nggak kenal orang ya, karena setiap kali saya memesan apartemen itu saya juga nggak kenal sama pemiliknya ya, itu semua kan dipesan melalui online, saya juga nggak tahu saya bertemu dengan siapa dan sebagainya gitu. Tapi dalam proses itu ternyata Tuhan betul-betul menemani ya, selalu ada sukacita, selalu ada kegembiraan, selalu ada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Kadang-kadang saya bingung ya, ini sebenarnya saya berobat atau seperti piknik gitu ya. Jadi apalagi saya bukan di sana kan memang kita tidak boleh juga mengambil foto waktu proses pengobatan, dan saya juga bukan tipe orang yang penderitaan dipostingin gitu ya seperti itu. Tapi kalau saya selain itu sebenarnya saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan dimanapun gitu. Karena itu saya juga terpanggil untuk membagikannya kepada orang lain. Jadi kalau saya lagi duduk di ruang tunggu pasien, saya biasanya dengan modal senyum ya, dengan wajah saya yang katanya selalu mengundang gitu ya, mengundang senyum atau mengundang bersahabat, itu ada aja yang datang gitu, minta didoakan kah, atau minta tolong apa gitu. Dan saya selalu seperti kayak help desk ya, jadi kayak meja buat bantuan, meja informasi gitu. Jadi saya seperti kayak orang yang dengan gampang gitu nanya atau minta tolong, dan saya kayaknya akan siap gitu, siap untuk membantu orang lain, entah mendoakan orang lain dan sebagainya gitu. Jadi saya merasa bahwa saya mau bersyukur kepada Tuhan dengan cara itu gitu. Karena saya seperti dipanggil juga untuk melakukan itu. Karena saya merasakan kebaikannya yang ajaib-ajaib. Termasuk ketika dalam banyak perkara ya, misalnya saya modalnya ini kan modal itu ya, kalau orang bilang gini, dokter saya pernah mengatakan gini, do you have any insurance? Saya selalu katakan, doctor, I don't have any insurance. I have only a blessed assurance from God. Jadi, dan itu betul-betul, karena yang saya percayakan ini adalah diri saya terutama. Dan saya memegang itu ya, saya memegang janji Tuhan bahwa Dia memelihara saya. Memelihara pertama adalah keselamatan saya. Karena itu saya percaya bahwa saya akan dilindungi senantiasa. Jiwa saya sudah di tangan Tuhan. Karena itu kalau apa yang terjadi dengan fisik saya percaya juga akan Tuhan akan pelihara gitu. Dan ternyata kebaikan-kebaikan Tuhan itu bukan hanya secara spiritual juga terjadi kepada saya, tapi juga dalam hal-hal lain ya, hal materi juga terjadi. Misalnya semua kebaikan terjadi ya, orang-orang ramah, saya dapat dokter yang baik, dokter yang takut Tuhan juga,
dokter yang menuntun saya untuk melihat kebaikan Tuhan juga di dalam penderitaan saya. Ketika kadang-kala pengobatan itu juga gagal loh ya. Kadang-kadang pengobatan medis juga gagal, tapi saya menemukan dokter yang baik gitu ya. Bahkan yang berbeda keyakinan sekalipun, tetap saya merasakan damai sejahtera. Jadi seperti Tuhan bekerja melalui mereka juga gitu. Tapi juga secara hal lainnya juga gitu. Misalnya tiba-tiba saya ada kejutan gitu ya, pas waktu menerima bill gitu, tiba-tiba pas bagian dokter nih 0 gitu. Saya nggak tahu sih yang ubah, apa mereka lupa ngetiknya gimana, tapi yang jelas dokternya tidak mau dibayar gitu misalnya. Saya kalau bukan iya gitu ya, berapa kali ya khususnya terakhir kali saya operasi itu sebelum pandemi, tiba-tiba dokternya 0 ya, tidak dibayar gitu, dan pengobatan yang lainnya diskon, padahal itu dokter baru lagi ya, karena bukan penyakit yang lama, karena kankernya di tempat yang lain gitu. Itu kan kalau bukan Tuhan yang bekerja, siapa lagi gitu. Jadi Providentia Dei ya, Tuhan menyediakan. Providere itu Tuhan membuka jalan gitu, Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikannya dari hal yang kecil-kecil. Saya menghargai setiap kebaikan Tuhan, bahkan melalui senyum orang lain, bukan hanya melalui jumlah materi yang besar, bukan. Saya menghargai bahkan ketika ada orang yang baik, saya menemukan supir taksi yang baik, saya disapa orang gitu. Ketika saya sabar nunggu antrian yang mungkin panjang, itu saya merasakan itu bahwa itu kebaikan. Ketika saya bisa duduk aja, itu kebaikan. Jadi ternyata dalam proses pengobatan ini saya diajari Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan bahkan dari perkara-perkara yang kecil, yang sering kita lupakan. Ya, padahal kita hidup sebenarnya dari situ ya, dari kebaikan Tuhan yang tersedia gitu. Seperti itu. Tadi di awal kakak bilang bahwa sebenarnya ketakutan paling besar itu adalah meninggalkan keluarga, meninggalkan anak terutama ya. Jadi ada suami, ada anak-anak yang setiap hari menjadi kekuatan kakak. Terutama anak-anak juga. Dan mungkin nanti kakak bisa cerita ya soal perhatian-perhatian kecil yang diberikan oleh si kecil ya kepada kakak. Tetapi suami yang juga saya bilang adalah orang terhebat, orang tersabar di dunia. Dan kini sudah tersambung dengan Pak Indra ya. Dengan Pak Indra Simanjuntak. Kesabaran yang luar biasa itu datang dari mana? Kesabaran itu berasal dari penerimaan kita akan kehendak Tuhan. Sebetulnya banyak yang pikir kenapa harus begini, kenapa harus itu, ya. Tapi ya itu juga harus belajar bahwa Tuhan punya rencana. Ya, saya tidak bisa harus begini, harus begitu. Saya belajar untuk menerima keadaan, lalu ya belajar untuk beradaptasi dengan keadaan. Jadi situlah mulai sabar ya. Banyak hal yang tadinya saya pikir kita bisa melakukan ini, tapi ternyata tidak bisa karena ada keadaan-keadaan yang berubah, termasuk juga kejadian ini penyakit dari ini. Jadi dari kesadaran bahwa Tuhan berkuasa merubah apapun dan berkehendak yang kita harus pelajari kehendaknya itu, nah itulah saya baru mulai belajar bersabar. Nah, aslinya saya bukan orang yang begitu sabar ya. Tapi ya pelan-pelan gitu kita sabar untuk menerima keadaan yang sebetulnya tidak bayangkan gitu. Ya, bagaimana Bapak memberikan pengertian kepada anak-anak waktu itu, Pak? Ya, saya melakukan apa yang lakukan apa yang saya lakukan seharusnya. Nah, saya memang sudah terbiasa, Pak, untuk misalnya memasak di rumah, saya terbiasa. Bermain-main dengan anak-anak juga saya sudah biasa. Karena pekerjaan saya sebetulnya bukan pekerjaan yang biasa ada di kantor 8 sampai jam 5 sore gitu, bukan. Jadi pekerjaan saya
pada saat itu sedikit banyak sudah bebas waktu, sehingga banyak juga waktu untuk menemani anak-anak, mengantar mereka sekolah, menjemput mereka sekolah, sebagainya, begitu. Jadi banyak juga yang bisa saya luangkan karena memang saya punya keluangan waktu itu. Yang memang saya sulit atau kami sulit adalah berarti masalah finansial, itu aja. Jadi yang membuat mencari uang terus untuk bisa biayai kehidupan. Ya, ada pengalaman terkait finansial ini nggak Pak? Oh iya, kelihatannya begini, tidak pernah merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Tidak pernah, betul. Nggak pernah merasa Selalu ada. jalan, pasti ada jalan itu. Kan fakta juga bahwa istri saya itu kuat dalam menghadapi segala sesuatunya dan mampu melakukannya sendiri. Itu membuat saya merasa bahwa itu bagian dari jalan keluarnya. Ya, terus kemudian dia menyatakan, ternyata ada biaya yang secara luar biasa hilang, gitu. Artinya digratiskan, itu juga bagian dari jalan keluar. Jadi saya percaya bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu pasti ada pertolongan yang ajaib, yang bukan saya yang bikin, bukan istri saya juga yang bikin. Itu. Jadi ada tangan yang kuat yang mengatur semua ini, menggerakkan orang-orang lain untuk membantu. Begitu. Jadi itu yang saya rasakan dan saya percaya pelan-pelan sedikit demi sedikit ada bantuan, ada perhatian, ada jalan keluar. Kalau ditanya apakah pernah saya merasakan tidak ada jalan keluar? Enggak pernah. Nggak pernah. Keraguan pernah, tapi dalam jawabannya sedikit demi sedikit, nggak langsung banyak, sedikit demi sedikit. Ada harapan. Demikian. Mantap. Pak Indra, Gitu. di luar sana kan pasti ada saudara-saudara kita yang mengalami hal yang sama. Apa pesan Bapak buat para suami yang punya istri sakit seperti itu? Ya, jadi pesan ya sebetulnya pesan yang ya biasa saja ya. Percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu tahu apa yang terbaik dan Tuhan itu pasti bekerja di dalam kehidupan. Apa yang kita alami ini atas dasar izin rencananya. Ya. Dan kita pasti ada sesuatu yang baik di baliknya. Sesulit apapun, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka pasti ada jalan keluarnya. Dan ingat bahwa kalau para suami ini yang sehat ini dan kesulitan, itu lebih sulit lagi dari kita. Jadi yang kita rasakan sebagai kekhawatiran, kesusahan itu belum seberapa, belum mengangkat jiwa kita juga. Tidak patut bagi kita untuk berkeluh kesah. Jadi apa yang kita rasakan itu belum seberapa. Kalau itu tidak ada ikut macam-macam sampai dengan jiwanya, kita sendiri kita mesti mengeluh, gitu ya. Kita harus tahan dengan segala suasana. Dan setelah ujian hidup ini lewat, kita pasti yakin bahwa kita sudah ada di titik yang tinggi. Seharusnya begitu. Jadi bersabarlah senantiasa, percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu cukup, bahkan pasti berlimpah pada waktu. Gitu Pak. Baik Pak Indra. Kak Grace, apa yang Anda mau sampaikan? Bapak, thank you. Sebentar lagi maju lagi nih. Ngajar lagi ya. Ya. Bapak makasih ya. Ya, satu ya. Selalu temenin.
Ya. Love you, Pak. Oke. Makasih Pak Indra atas Ya. partisipasinya. Doa Sama-sama, kami, terima kasih Pak. ya doa kami Bapak dan Ibu Grace selalu setia dalam Tuhan dan Tuhan penuhi berkat. Amin. Ya, Shalom sama-sama, Pak. Shalom. Dan kita diberkati. Shalom. 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 Arti Pak Indra ini dalam satu kalimat untuk kakak. Apa ya? Blessing. Blessing. Walaupun cuma dia yang nggak punya nama Gracia di keluarga kami ya, karena kan namanya Indra Batara Simanjuntak, sedangkan saya Gracia, anak saya yang pertama Sola Gracia, yang kedua Regina Gracia, tapi justru kami bertiga merasa bahwa dia juga adalah Gracia, dia juga adalah blessing for us, ya, dia berkat Tuhan yang luar biasa gitu. Kami ini normal-normal ya, jadi kami sukanya hidup kami itu gini, kami berusaha berdua untuk hidup normal. Jadi normal artinya gini, kalau kami berkeluh kesah, kami berkeluh kesah. Kalau kami tidak setuju, kami tidak setuju. Kalau kami harus berdebat, kami berdebat. Jadi itu prinsip yang kami, bukan prinsip kali ya, tapi memang that's us. Jadi Tuhan itu membentuk keluarga kami dengan keluarga apa adanya. Jadi kalau misalnya kami berbeda pendapat, ya nggak apa-apa. Kami selalu menerima perbedaan pendapat itu sebagai kekayaan. Kami ini adalah dua orang yang sangat berbeda. Berbeda gaya, kadang-kadang berbeda pandangan, ya berbeda dalam berbagai hal seperti itu. Tapi ketika kami merasa bahwa kami satu visi, ya, satu visi, satu tujuan bersama-sama, entah di dalam kehidupan keluarga, maupun juga di dalam pelayanan, itu membuat kami melihat perbedaan kami itu sebagai satu kekayaan gitu. Nah, karena kekayaan kami belajar menerimanya gitu. Apakah mudah? Tidak, gitu ya. Jadi saya tahu berat juga buat Bang Indra ya, buat kami selalu menyebutnya papa gitu ya, buat si papa untuk menerima mama yang seperti ini gitu ya, atau buat Bang Indra menerima Grace yang seperti ini. Tapi kami dari awal nggak mau fake. Nah itu yang saya melihat itu dalam hubungan kami, entah sebagai suami istri, entah sebagai dua pribadi yang berbeda, maupun sebagai ayah dan ibu di dalam keluarga. Kami nggak mau palsu gitu. Jadi apa yang kami tampilkan di luar itu yang apa adanya. Jadi kalau memang nggak lagi mesra ya nggak lagi mesra gitu ya. Kalau nggak usah dibuat-buat ya. Nggak usah dibuat-buat gitu. Jadi sama aja kalau misalnya sama dengan anak-anak, saya juga mau paksa. Misalnya mereka nggak mau berfoto dengan saya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi selalu saya ingatkan, nak, berfotolah. Kenapa? Karena buat mama bukan hanya untuk kepentingan medsos, tapi sebenarnya untuk dokumentasi. Ya, karena suatu saat kamu akan menghargai foto itu, gitu ya. Because we capture the moment. Ya, jadi seperti itu. Tapi kan kadang-kadang anak-anak berbeda pendapat, ya sudah kami hargai gitu ya. Jadi sama aja, kami beda gaya, beda apa, tapi ketika kami percaya bahwa kami dipersatukan oleh Tuhan dan kami saling mengasihi, sebenarnya kami saling mengasihi dalam segala perbedaan kami, itu mengalahkan segalanya. Kalau menggerutunya mah banyak ya, karena namanya beda ya. naruh handuk aja beda gitu, mencet odol aja beda gitu ya. Tapi kami melihat itu sebagai suatu kekayaan yang membuat kami bukan hanya sebagai suami istri, tapi kami jadi seperti apa ya, seperti sahabat, seperti partner juga, seperti kakak beradik juga gitu. Kadang saya menganggap dia seperti ayah saya juga gitu ya. Mungkin Bang Indra juga menganggap saya seperti ibunya gitu. Jadi berbeda apa ya namanya, menempatkan seorang dengan yang lainnya itu pada tempatnya gitu. Kadangkala dia berfungsi sebagai apa, tapi di atas semua itu kami percaya bahwa kami saling mengasihi gitu. Jadi dari sekian banyak walaupun karena kami mengasihi walaupunnya itu jadi nggak ada artinya gitu. Jadi justru kami melihat sebagai suatu kekayaan. Dan memang kelebihannya Bang Indra itu adalah saya suka sekali dia sangat seperti tadi, dia suka masak,
Saya suka masak, tapi karena masakan dia lebih enak, jadi lebih bagus dia yang masak. Ya, seperti itu. Tapi misalnya saya suka bersih-bersih gitu. Saya suka melakukan pekerjaan bahkan tukang-tukang gitu ya. Karena bapak saya dulu mengajarkan saya sangat mandiri. Mungkin melebihi suami saya gitu. Jadi saya lebih bertukang dibanding suami saya. Jadi ketika perbedaan-perbedaan itu ada, kami memberikan kepada expert. Iya. Dan saling melengkapi jadinya. Saling melengkapi. Demikian juga di pelayanan seperti itu. Jadi kalau ketika kami bersama, kami sangat, kalau orang bilang sangat profesional, menempatkan dia pada tempatnya, menempatkan saya pada tempat saya. Jadi tidak baperan gitu juga. Kalau istilah orang sekarang ya, kami tidak baperan. Kalau kami bersama-sama dalam satu pelayanan, kami sangat profesional dan nggak baperan gitu. Kadang-kadang kami beda pendapat juga gitu seperti itu. Tapi kami tetap menuju satu visi yang sama. Dan ketika keyakinan itu yang sangat kuat bahwa kami punya tujuan yang sama, kami punya cinta yang sama kepada Tuhan dan juga kepada satu sama lainnya, itu yang membuat kami jadi semakin kuat. Dan awet sampai sekarang, bahkan sampai Tuhan datang. Amin. Ya. Amin. Nah, ada 2 orang yang di rumah anak ya, ada Sola Gracia Yesaya dan ada juga Regina Gracia. Nah, ketika Kak Grace sakit, kan ada tadi di awal saya bilang bahwa ada perhatian-perhatian kecil yang susah diungkapkan oleh anak. Nah, bisa cerita sampai katanya jadi buku ya? Iya, kalau kalau jadi 2 anak ini punya cara yang berbeda. Jadi Yesaya itu diam seperti papanya, ya. Jadi nggak terlampau banyak bicara ya, kalau seperti kayak mamanya. Seadanya saja. Tapi ada satu dia selalu berusaha hadir ketika saya minta. Misalnya, jadi anak-anak ini setelah mereka usia tertentu ya, setelah anak saya mulai SD, ketika Regina udah mulai SD kelas 3 apa kelas 2. Nah, itu seperti itu kami bergantian, saya mengajak mereka ikut ke Malaysia kalau pas mereka lagi break semester seperti itu, jadi ada libur semester dan sebagainya, gantian untuk memberitahu kepada mereka. Nah, seperti ini, jadi Regina hadir untuk melihat bahwa ini loh kenapa mamanya sering pergi ke luar negeri, bukan untuk jalan-jalan gitu ya, mengunjungi rumah sakit. Jadi seperti kayak wisata kesehatan, bukan ya, sebenarnya bukan wisata, tapi mamanya harus berobat. Jadi anak saya juga tahu, oh ini yang dilakukan mama. Jadi anak saya jadi bahkan ikut, bisa hanya duduk diam di ruang tunggu dari pagi sampai malam. Itu saya sangat mensyukuri itu, untuk duduk diam nungguin mamanya. Karena untuk kasus tertentu saya kan nggak bisa membolehkan keluarga masuk. Jadi mereka harus ada di ruang tunggu gitu. Dan anak saya diam duduk di situ. Padahal kan dia cukup kecil, lebih kecil dari ini dia udah ikut ya. Ini salah satu fotonya seperti itu. Nah, ini anak saya yang nemani saya operasi terakhir, Yesaya. Mereka kadang-kadang memang nggak boleh masuk. Ya, berarti mereka di mana? Di luar tunggu. Saya suruh pilih mau tinggal di hotel saja atau di ruang tunggu. Di ruang tunggu mereka bertahan, ruangnya dingin dan diem saja karena semua orang asing kan, gitu, orang asing. Yang saya pastikan adalah jam tertentu saya minta suster untuk memastikan mereka makan. Jadi untungnya rumah sakit di sana itu ada kantin seperti itu. Jadi mereka ke situ ditemani biasanya. Tapi biasanya saya break pas kantin, pas jam makan mereka kasih break, saya bilang boleh nggak saya makannya bersama anak saya gitu. Nah, jadi saya keluar. Tapi di luar dugaan mereka juga pernah melihat, misalnya saya mengalami sesuatu dalam proses pengobatan, pernah saya perdarahan, saya pernah ada obat yang tidak cocok gitu ke badan saya sehingga ada komplikasi. Itu pernah terjadi. Mereka melihat sendiri gitu. Jadi dari situ saya tidak tahu apa yang terjadi dalam perasaan mereka pastinya. Cuma waktu itu saya cuma minta Tuhan, biarlah melalui apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, mereka jadi semakin dikuatkan oleh Tuhan gitu. Semakin proses ini membentuk mereka menjadi pribadi lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih peduli seperti itu.
mengerti bahwa kita keluar negeri bukan buat jalan-jalan, ya, tapi untuk menemani mama gitu. Misalnya berapa hari di sana, kalau orang tanya kemana aja, ya di rumah sakit gitu ya. Sepanjang hari di rumah sakit tidak bosan, tidak ngeluh, tidak marah gitu. Tapi di satu pihak juga saya mengajar diri saya untuk sebisa mungkin saya membuat mereka tetap senyum. Supaya mereka tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, bahkan ketika mereka nunggu. Saya bilang, mana tahu nanti ada yang ngajak ngomong, senyum aja gitu ya. Coba lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus akhirnya lama-lama mereka juga kayak saya juga gitu ya. Jadi menikmati ketika duduk gitu. Sama seperti kadang-kadang saya melukis. Lukisan saya bisa kasih ke orang lain. Saya menggambar seperti itu. Demikian juga mereka juga melakukan hal yang sama. Nah kalau Angel itu bahkan dia bisa menceritakan perasaannya. Termasuk ketika gurunya menyuruh kelas yang mereka untuk menceritakan tentang orang tua, dia memilih menceritakan tentang mamanya. Dan jadi waktu itu judulnya adalah Ibuku, Ibu yang Hebat gitu ya. Dan dia, apa kehebatan ibunya adalah dia menceritakan bagaimana Tuhan membuat mamanya walaupun sakit nggak pernah kelihatan sakit gitu. Jadi dan itu akhirnya gurunya meminta itu diterbitkan, dan itu diterbitkan oleh sekolahnya. Anak saya di Penabur ya. Jadi kumpulan tulisan itu termasuk tulisan anak saya terpilih menjadi yang diterbitkan untuk bisa di-sharingkan kepada orang lain. Seperti itu. Di buku itu ada kalimat yang berkesan nggak dari si Regina buat ibunya waktu itu yang masih ingat? Semuanya terkesan sih, saya agak kaget gitu ya. Regina ini mirip saya, ya. Tulisannya, jadi kalau kita lihat penmanship-nya, tulisannya dia juga rapi gitu. Cara menulisnya mirip saya, suka menulisnya juga sama gitu. Dia mengekspresikan dirinya dengan menulis dari dulu. Jadi kalau saya pulang dari rumah sakit, dia tahu saya pasti sakit sekali habis pengobatan, dia selalu menuliskan sesuatu gitu. Dan tulisan-tulisan itu unik-unik, misalnya adik sayang mama gitu ya, tapi bukannya nanti ya, padahal kan saya udah baca gitu ya. Tapi jadi dia tulis sesuatu tuh, di balik itu ternyata ada tulisan-tulisan lainnya, tapi semua sih berarti sih. Saya selalu ingat bahwa dikata mama itu tidak pernah menunjukkan sakitnya, tapi selalu hadir untuk anak-anaknya. Itu yang saya ingat, dan saya pikir Tuhan, ya terima kasih kalau Tuhan bolehkan saya hadir bersama mereka. Mama kalau di rumah nggak pernah nunjukin rasa sakit mama ke kita. Mama selalu melakukan aktivitas seperti biasanya di rumah. Walaupun kita sebenarnya tahu kalau mama itu pasti ngerasain rasa sakit, tapi mama nggak pernah mau buat nunjukin rasa sakit itu ke kita, biar kita nggak terlalu kepikiran mama gimana-gimana. Waktu saya berumur 8 tahun, saya berdoa memohon kepada Tuhan untuk memanjangkan umur mama saya sampai adik saya berusia 25 tahun. Luar biasa. Dan Tuhan izinkan semua proses ini terjadi buat kakak. Apa yang Kak Grace bisa ungkapkan dengan semua kasih Tuhan ini? Luar biasa ya, Tuhan tuh baik banget. Sebenarnya bukan hanya keluarga, bukan hanya suami, anak-anak, keluarga besar juga ya, kakak, dan juga ketika mama saya masih ada ya, almarhum papa saya udah meninggal ketika saya cancer, ketika almarhum mama saya masih ada, dan juga keluarga suami saya pasti ipar-ipar saya sangat mendukung, juga mertua saya, dan juga terutama adalah gereja ya, jemaat yang sangat mendukung, rekan-rekan sepelayanan, banyak sahabat-sahabat. Nah ini yang luar biasa. Saya tahu sekali bahwa sahabat-sahabat saya ini mendoakan saya itu barangkali lebih dari apa yang saya bisa bayangkan. Saya tahu di dalam kenapa saya bisa bertahan sejauh ini, kenapa saya bisa melewati semua ini, karena ada orang-orang yang menangis, yang berdoa untuk kesehatan saya. Tiap hari di dalam doa-doa mereka ini ada nama-nama saya disebutkan, dan selalu saya percaya seperti itu. Jadi Tuhan mengaruniakan juga saya sahabat ya, baik yang di Indonesia maupun juga ada beberapa sahabat saya di luar, di tempat saya sekolah dulu.
Saya punya sahabat yang dulunya guru saya, tapi akhirnya jadi sahabat saya ya, bekas dekan saya. Dia selalu katakan, I will never fall asleep before your name spread out from my lips. Kenapa? Karena dia selalu berdoa untuk saya. Sebegitu tekunnya dia mendoakan saya tahu Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan mengasihi orang-orang yang mendoakan saya. Jadi ada orang-orang yang membela, ada orang-orang yang mendoakan, yang mengasihi saya sedemikian rupa sehingga nama saya selalu ada dalam doa mereka, tidak terlupakan. Juga ada sahabat-sahabat saya di Indonesia. Ada sahabat-sahabat saya yang mendoakan saya, yang berdoa supaya saya tetap bisa melayani, supaya saya tetap bisa berbagi senyum ya, saya tetap bisa mengajar, saya tetap bisa bersama-sama mereka. Ya, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena begitu banyak. Ada teman saya di kota lain, ya, teman-teman yang anytime saya butuhkan, mereka khawatir dengan kesehatan saya, selalu mereka hadir. Bukan hanya dalam doa, dalam segala hal. Dalam segala hal. Tiba-tiba saya dapat obat, tiba-tiba saya dapat kiriman vitamin, tiba-tiba saya dapat lagu, ya, dapat nyanyian. Karena mereka tahu nyanyian itu berarti sekali untuk saya, ya, lagu itu berarti sekali buat saya, pelayanan saya berarti untuk saya, karena itu mereka mendukung pelayanan saya luar biasa. Saya berterima kasih juga untuk pendeta-pendeta yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya, pendeta yang di tengah-tengah jemaat saya juga yang mendoakan saya, mendukung saya senantiasa, dan juga pendeta di tempat lain, sahabat-sahabat saya sangat berterima kasih. Tuhan menempatkan mereka dalam hidup saya, bukan hanya sekedar mewarnai, tapi mereka membuat warna itu menjadi indah. Ya, jadi bukan hanya sekedar memberikan warna, tapi membuat itu menjadi indah, malah memberikan keindahan-keindahan baru dalam hidup saya. Terima kasih for having me in your life, ya. Saya juga I'm so grateful for you all. You are such a God's blessing for me. Wow. Ya. Saya sungguh-sungguh berterima kasih, dan orang-orang ini yang selalu ada untuk saya. Saya berterima kasih, dan itu berbeda jemaat, beda gereja, ya, beda tempat, beda kota. Dimanapun Anda berada, Anda tahu bahwa saya menyampaikan ini untuk Anda semua. Iya, Kak Grace, kita sebenarnya udah ada di ujung acara, dan kita tidak boleh lupa mengorek dikit tentang bagaimana pelayanan kakak, ya kan? Terutama di bidang musik, ya kan? Ya. Dunia nyanyi adalah dunia kakak. Dan tidak hanya itu, kakak juga dekat sekali dengan anak-anak, ya. Ya. Tadi dia bilang bahwa guru sekolah minggu. Nah, ya. Kak Grace, secara singkat saja, mungkin nanti sedikit juga menyanyi kalau bisa. Bagaimana kakak sangat tertarik dengan pelayanan musik ini, dan seperti apa pelayanan kakak? Silakan, Kak. Jadi dari dulu belajar kimia, saya memang dari sebelumnya, memang dari kecil, karena dari kecil saya memang terpanggil dalam bidang musik. Ya, tapi kan saya nggak tahu bahwa itu Tuhan memanggil saya melalui jalur itu, ya. Tapi yang jelas, ketika saya belajar teologi dan belajar musik gereja, belajar liturgi tepatnya, dan juga belajar pelayanan, Tuhan mau menghadirkan musik dalam hidup saya yang luar biasa, gitu ya. Sehingga akhirnya pelayanan saya memang berkutat dalam ibadah, dalam hal liturgi, karena disitulah tempat musik itu ada. Karena yang saya pelajari adalah musik gereja, gitu, dan saya bertumbuh di dalamnya. Bukan hanya belajar musik gereja sih, tapi saya memilih untuk melayani dalam bidang musik gereja, dan tempatnya, rumahnya adalah liturgi, yaitu ibadah. Jadi makanya saat ini saya profesinya sebagai konsultan liturgi dan musik gereja. Nah, saudara-saudara, tentu di dalamnya itu ada ini ya, Pak ya, God's lovers. Karena saya bidangnya adalah ibadah, otomatis melibatkan banyak orang juga, gitu ya. Dan saya bertemu dengan orang-orang yang apa ya namanya, ya, beraneka usia juga, dari yang kecil sampai yang besar. Dan ketepatan saya juga mengajar sekolah minggu. Saya mencintai pelayanan anak dari dulu. Jadi waktu saya
SMP kelas 3, saya udah guru sekolah minggu. Saya termasuk orang yang cepat CD, jadi waktu itu di GPIB kalau sudah CD bisa melayani. Saya melayani jadi guru sekolah minggu. Jadi saya jadi ketua komisi anak, bahkan waktu saya masih SMA di sana. Saya udah melayani bidang anak dan juga musik ya. Saya udah di bidang musik juga. Dan ketika saya di Bogor, saya udah mimpin paduan suara anak itu. Jadi saya udah konduktor. Dan akhirnya saya memang belajar musik. Nah, saya mencintai musik luar biasa karena melalui musik itu saya bisa bertumbuh dalam iman pasti. Dan juga saya bisa membagikan Tuhan kepada mereka gitu. Jadi nyanyian itu tidak hanya sekedar saya nyanyikan pasti. Ya, jadi apa ya namanya, live the music. Jadi saya kalau orang bilang kan apa, quick cantat bis orat. Jadi orang yang bernyanyi itu seperti berdoa 2 kali. Ya, seperti itu. Jadi saya mengaminkan itu. Jadi ketika kita bernyanyi seperti berdoa 2 kali. Bukan berarti bernyanyi lebih penting, bukan. Tapi jadi saya menghargai bahwa Tuhan bisa kita hadirkan melalui nyanyian yang kita nyanyikan, yang kita bagikan. Dan saya juga bertumbuh melalui setiap nyanyian yang saya nyanyikan. Jadi kata-kata di musik itu hidup di dalam diri saya, dan juga saya hidupkan melalui hidup saya gitu. Jadi tidak hanya sekedar yang lewat aja begitu. Sehingga saya menikmati semua proses. Jadi kalau saya melayani, kadang-kala saya lupa kalau itu pelayanan ya. Kadang-kadang saya lupa kalau itu tanggung jawab atau bagian dari pekerjaan. Saya sangat menikmati. Saya mencintai orang, ya mencintai manusia, dan saya mencintai nyanyian, saya mencintai musik. Jadi saya menikmati. Ketika saya mengajar sekolah minggu juga begitu. Saya mencintai anak-anak itu luar biasa karena saya tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka gitu. Dan ketika saya dibolehkan Tuhan gitu ya, saya selalu katakan dibolehkan, dilayakkan Tuhan untuk melayani orang-orang yang dikasih Tuhan itu, saya merasa saya harus berterima kasih dengan memberikan yang terbaik. Jadi kalau dibolehkan bernyanyi ya saya berusaha sebaik-baiknya dengan segala keterbatasan saya. Karena kanker saya terakhir itu justru ada di pita suara. Oh, limfoma itu? Limfoma itu. Jadi pusatnya di situ, benjolannya di situ. Itu tadinya hampir rasanya kok kayak gini ya gitu. Itu jauh lebih berat dari ketika saya breast cancer. Khususnya untuk saya secara spiritual dan mental. Saya down-nya itu jauh lebih berat dibanding ketika saya breast cancer. Kenapa? Karena saya profesinya sebagai pelayan musik ibadah gitu ya. Kok gini sih gitu ya, kok diambil gitu ya. Tapi akhirnya saya mengalami bahwa oh memang begitu, supaya kamu semakin menghargai betapa yang kamu lakukan ini bukan karena kekuatanmu. Tapi karena Tuhan sendiri gitu. Dan saya kembali disuruh diam kan, silent to listen. Saya belajar untuk diam dan mendengarkan Tuhan. Dan ketika itu saya lebih banyak berdoa, saya lebih banyak berserah. Dan ketika diberi kesempatan lagi nyanyi, dibolehkan Tuhan nyanyi, saya ingin memberikan terus yang terbaik untuk Tuhan gitu. Jadi kalau ditanyakan, ada nyanyi loh, hidupku bagai nyanyian di antara ratapan, ya seperti itu. Jadi saya merasa bahwa hidup saya ini bagaikan nyanyian di antara ratapan. Ratapan mah ada ya, kesedihan ada, kesusahan ada, tapi saya memilih hidupku bagaikan nyanyian karena Tuhan sendiri yang membuat itu terjadi. Ada satu lagu yang entah kenapa ya kami buat ketika masa pandemi. Jadi ketika masa pandemi itu kami membuat seperti virtual choir seperti itu. Jadi dengan sahabat-sahabat saya dari GKI Karangsaru Semarang yang udah menjadi seperti kayak rumah saya kedua ya, menjadi keluarga kami juga. Saya bersyukur sekali karena sahabat saya Pendeta Angga meminta saya untuk menyanyikan satu lagu yang unik sekali. Ada bagian ini dari Mazmur 90. Dia kata, sejenak berhenti dan bangkit lagi di tiap zaman. Tuhan, Kaulah pelindungku. Di masa pandemi, untuk kami orang yang sedang berjuang kanker itu adalah masa yang paling mengerikan. Karena ketakutannya bukan hanya kepada coronanya, tapi juga kami berjuang untuk penyakit yang sedang kami derita. Tapi lagu ini menguatkan bahwa di setiap zaman Tuhan Engkaulah pelindungku. Jadi Tuhan Engkau hadir.
Kalau dikatakan sejenak berhenti, tapi ada kata-katanya dan bangkit lagi. Apakah kita percaya Tuhan akan bangkitkan? Saya selalu percaya bahwa betul, sejenak berhenti dan bangkit lagi. Kalaupun kita tidak bangkit di dunia, berarti kita sudah bangkit bersama Allah gitu. Jadi kenapa harus takut gitu ya? Enggak mudah loh menerima ini, tapi saya juga heran kenapa Tuhan membolehkan nyanyi ini kami nyanyikan. Ya. Saya selalu mengatakan ini sangat ternyata menjadi personal sekali untuk saya. Saya berterima kasih Bok Suang. Kalau nanti Bok Suang nggak menonton ini, saya berterima kasih sekali sahabat saya Pendeta Angga. Mungkin beliau bahkan tidak menyangka bahwa ini sangat berarti untuk saya. Sejenak berhenti dan bangkit lagi. Saya ingin bangkit, tidak hanya sekedar berhenti. Karena saya melihat perjalanan hidup saya ini seperti perjalanan stop dan saya berharap bangkit lagi. Tapi kan saya nggak tahu kehendak Tuhan di mana. Entah bangkit lagi bersama Dia atau bangkit. Kalau dibolehkan Tuhan masih bangkit di dunia ini, berarti dipanggil untuk memberkati supaya untuk bisa lagi berbagi kasih Kristus. Itu luar saja. Biasa. Suaranya juga luar biasa. Dan terakhir Kak Grace, pesan untuk God lovers. Kalau kita dibolehkan sakit ya, ingatlah bahwa pasti kalau kita diperkenankan Tuhan untuk mengalami kesakitan, untuk harus sejenak berhenti, percayalah bahwa Tuhan hadir di perhentian itu. Karena Dia sudah berjalan bersama kita. Ketika kita disuruh berhenti, kita harus ingat bahwa Tuhan ikut berhenti. Dan Tuhan menemani dalam perhentian itu. Entah perhentian itu dalam bentuk kesakitan. Percayalah Dia adalah Tuhan atas sukacita, tapi juga Tuhan di atas duka cita. Jadi Tuhan yang hadir dalam kegembiraan, Tuhan yang hadir juga di air mata. Seperti itu. Jadi percayalah bahwa perhentian kita tidak akan sia-sia. Kita akan bisa bertahan dalam perhentian itu karena Tuhan yang akan memampukan. Dan mungkin saja Tuhan memang menyiapkan kita untuk perjalanan yang lebih panjang. Untuk perjalanan yang mungkin lebih berat. Karena itu memang kita perlu take time untuk diam, untuk silent to listen. Untuk bisa bertumbuh lebih besar lagi, lebih banyak lagi gitu. Untuk mendengarkan lebih banyak lagi, untuk dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang lebih besar lagi. Jadi kalau kita sakit, lihatlah bahwa Tuhan beserta. Ya, ada lagu loh ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Dikatakan juga waktu aku sakit, Dia hadir di situ dan melihat aku dari surga yang mulia. Jadi kenapa kita mesti takut? Bahkan ketika kita sakit, Tuhan selalu tersedia untuk kita. Bukan waktu kita sehat saja. Ya, Dia hadir di setiap waktu. Dia Tuhan atas segala-galanya. Dia Tuhanku dan Dia juga Tuhanmu. Seperti itu. Ya, Dia Tuhan di atas segala-galanya. Dan dengan demikian kita juga berada di penghujung acara. Sungguh terberkati hari ini Kak Grace. Terima kasih atas segala kesaksian yang luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi. Salam kami buat keluarga ya Kak. Terima kasih Bang Apose, terima kasih saya dibolehkan Tuhan, diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama di tempat ini. Kiranya apa yang saya bagikan bisa memberkati kita semua. Mohon maaf juga kalau ternyata apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan ya bagi ada beberapa orang, tapi tidak apa-apa, ambil baiknya. Pengalaman saya mungkin berbeda dengan yang lain, tapi kiranya tetap bisa memberkati apapun bentuknya. Dan terima kasih juga buat Diaspora TV yang udah menyediakan ruang bagi saya untuk berbagi dan juga bersaksi dan memberkati banyak orang. Siap, luar biasa. Dan God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Saya Apose, Apolonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
selalu